Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi sama Bapak Bagus. Sebelumnya anak-anak juga dapat menjaga kesehatan di rumah dan kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Hindu dan budi pekerti. Nah, anak-anak, sebelum lanjut mata pelajaran agama dan budi pekerti, mari kita awali dulu nunas dari Gede Sangyang Widiwasa. Dumugi alit-alit anak-anak semuanya dapat belajar dengan baik, dengan sehat dan sehat walafiat, walaupun dalam keadaan situasi begini. Dan di rumah juga anak-anak dapat memohon kepada Desa Sangyang Widiwasa dengan memanjatkan syukur kepada Desa Sangyang Widiwasa dengan panganjal umat. Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Namo Siddhi, Om Siddhirastu, Tata Astu Swaku. Ya, itu anak-anak. Nah, itu anak-anak Bapak awali dengan doa, dengan penganjali umat ya. Nah, anak-anak, tentu anak-anak di rumah ya, untuk menjaga kesehatan anak-anak di rumah. Bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan anak-anak di rumah? Dengan menuruti nasihat-nasihat orang tua di rumah. Kemudian menuruti nasihat guru, juga menuruti nasihat siapa? Pemerintah. Yang perlu kita turuti nasihat pemerintah, yaitu mengenai kesehatan diri sendiri, menjaga kesehatan kita diri sendiri. Kalau anak-anak sudah sehat, kesehatan kita diri sendiri itu tentu anak-anak belajar dengan baik dan belajar dengan lancar, gitu ya. Nah, itu anak-anak ya, kesehatan seperti zaman sekarang anak-anak perlu kita taati. Dengan mentaati apa? Yaitu arahan dari pemerintah, yaitu dengan protokol kesehatan. Anak-anak itu anak-anak harus menjaga protokol kesehatan. Nah, yang pertama anak-anak harus jaga apa? Jaga diri anak-anak dengan menjaga jarak ya. Bagaimana sekarang untuk menjaga jaraknya supaya anak-anak tidak terkena dengan penyakit? Ya, itu perlu anak-anak awasi itu kesehatan anak-anak, jaga kesehatan anak-anak dan menghindari penyakit gitu ya. Kemudian yang kedua anak-anak, kita sebelum menjaga jarak, kita harus bagaimana? Kita harus mencuci tangan. Mencuci tangan kita sendiri. Tentunya mencuci tangan dengan air yang mengalir, dengan air yang bersih itu, dicuci dengan air yang bersih tiap hari anak-anak setiap mengambil pekerjaan apapun ya, maupun di rumah, di sekolah, dimanapun anak-anak mengambil pekerjaan itu, tangannya tetap dicuci ya, harus dicuci tangannya. Kemudian yang kedua anak-anak ya, tetap memakai masker ya. Di rumah itu kalau keluar rumah, anak-anak di perjalanan itu pergi keluar rumah itu tetap pakai masker, karena pakai masker itu menjaga kesehatan. Bagaimana cara anak-anak memakai masker? Nah, di sini anak-anak dapat lihat seperti ini cara memakai masker, dari hidung sampai ini tertutup, ini dagu tertutup, kemudian hidung tertutup, ini tertutup semuanya, sehingga kuman atau penyakit yang akan masuk ke mulut maupun ke hidung dan yang lainnya itu tidak bisa. Itu caranya memakai masker sekarang. Karena anak-anak zaman sekarang sudah zaman
penyakitnya lebih banyak. Sekarang itu anak-anak harus taati, yaitu peraturan kesehatan itu ya. Nah, itu cara memakai masker itu ya. Nah, sekarang anak-anak dalam memakai masker, tentunya anak-anak tiap hari maskernya sudah satu kali pakai masker ini sudah ada kuman yang sudah mendekat di masker ini gitu ya. Nah, itu anak-anak maskernya harus dicuci ya. Dicuci, dijemur, setelah dijemur anak-anak maskernya itu baru dipakai maskernya. Itu. Nah, itu ya. Kemudian anak-anak itu sekarang sudah semuanya mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Tentunya anak bagaimana? Mau makan ya. Makan sekarang anak-anak makanan sekarang, zaman sekarang sudah apa? Sudah tidak tidak normal lagi, makanannya itu tidak sehat lagi. Sekarang anak-anak harus memakan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna gitu ya. 4 sehat 5 sempurna itu harus anak-anak lakukan tiap hari. Terus makanan yang bersih, mungkin ada buahnya ya, mungkin nasi yang baik, kemudian ada buahnya, ada sayurannya, kemudian ada ininya, anak-anak harus itu lakukan. Kemudian setelah itu minum susu 4 sehat 5 sempurna itu susu. Kalau punya susu bisa minum susu. Nah, itu cara anak-anak menjaga kesehatan sendiri. Peliharalah kesehatan anak-anak sendiri. Itu harus anak-anak bisa memelihara kesehatan anak-anak sendiri. Itu dengan jalan apa yang Bapak berikan tadi, yaitu juga diberikan oleh protokol kesehatan. Itu. Nah, itu anak-anak itu perlu anak-anak jalani setiap hari setelah anak-anak menjaga kesehatannya itu, kita makanannya juga terus dijaga tuh kesehatannya ya, menunya kesehatan itu terus dijaga. Nah, itu anak-anak, sekarang lanjut Bapak ya. Bapak akan lanjutkan. Nah, di sini anak-anak tentu setelah itu anak-anak ke sekolah belajar, setelah menjaga, setelah makan itu anak-anak ke sekolah belajar. Nah, anak-anak belajar itu tentu anak-anak punya tujuan. Nah, punya tujuan belajar anak-anak ya. Baik dimanapun, baik kemanapun anak-anak perlu ada tujuan. Begitu juga anak-anak sembahyang. Ya, anak-anak sembahyang. Udah sembahyang tiap hari ya. Adapun anak-anak sembahyang tiap hari cukup menyangkutkan tangan aja tiap hari itu sembahyang, berarti anak-anak sudah melakukan persembahyangan tiap hari. Nah, apa tujuannya sekarang anak-anak bersembahyang? Nah, itu ada tujuannya. Sama juga anak-anak pergi ke Denpasar, apa tujuannya? Nah, sekarang anak-anak belajar, apa tujuannya? Semua punya tujuan, ya. Semua punya tujuan, itu baik kemanapun anak-anak punya tujuan. Tanpa tujuan anak itu nama. Apa tujuannya sebenarnya? Apa tujuannya ke Bandung? Apa tujuan anak-anak belajar? Apa tujuan anak-anak sembahyang? Itu anak-anak punya tujuan, ya. Nah, seperti apa yang Bapak sarankan di sini, ada tujuan. Kalau anak-anak belajar di sekolah pasti ada tujuan tujuan belajarnya. Ya. Nah, tujuan pembelajaran di sini anak-anak dapat sekarang dengarkan. Bapak akan memberitahukan tujuan tentang pembelajaran di rumah maupun di sekolah. Itu ya, di rumah maupun di sekolah anak-anak perlu apa? Tujuan. Ya, tujuan di rumah belajar, tujuan di sekolah juga perlu
perlu anak-anak taati, itu tujuannya. Lalu anak-anak lakukan, ya. Nah, tujuan untuk pembelajaran anak-anak baik di rumah maupun di sekolah maupun dimanapun anak-anak belajar itu punya tujuan. Sekarang Bapak akan membacakan tujuan, ya, membacakan tujuan. Anak-anak apa? Anak-anak satu, anak-anak tujuannya apa? Mampu menunjukkan perilaku triparate, karena sana sekarang Bapak akan mengajarkan tentang materi triparate tentang tentu punya tujuan. Ya, anak perlu punya tujuan. Apa tujuan anak-anak mempelajari triparate? Ya, tujuannya satu itu mampu menunjukkan perilaku triparate dalam kehidupan untuk meningkatkan apa? Serada. Apa itu serada, anak-anak? Serada adalah kepercayaan. Ya, bagaimana anak-anak mempercayakan dirinya untuk percaya kepada ide Sang Hyang Widi Wasa. Tuh, ya, tujuannya sama juga. Ya, anak-anak, ya, tujuannya sama dengan juga apa namanya, dengan serada. Serada itu percaya ya. Tidak mungkin anak-anak tidak percaya dengan ide Sang Hyang Widi Wasa, harus percaya dengan ide Sang Hyang Widi Wasa. Kenapa percaya dengan ide Sang Hyang Widi Wasa? Karena ide Sang Hyang Widi Wasa adalah pencipta, menciptakan kita sebagai manusia, menciptakan tumbuhan, juga menciptakan apa? Binatang, gitu ya. Anak-anak mempunyai apa? Sang Hyang Widi Wasa, percaya dengan ide Sang Hyang Widi Wasa untuk apa? Menciptakan isi alam ini, gitu ya. Nah, itu serada, itu harus percaya. Serada itu kepercayaan, ya, kepercayaan serada itu. Itu. Kemudian yang kedua, ya, harus anak-anak mengamalkan, ya, amalkan ajaran triparate itu. Anak-anak harus lakukan dan amalkan, tidak boleh dibaca aja triparate itu, ya, harus diamalkan itu, ya. Bagaimana caranya mengamalkan triparate? Seperti yang Bapak katakan tadi, itu, ya. Kemudian dalam kehidupan di masyarakat, anak-anak harus juga amalkan ajaran triparate, baik tentang budi pekerti. Budi pekerti, bagaimana tingkah laku anak-anak di masyarakat itu harus bagaimana dilakukan, gitu ya. Di masyarakat harus dilakukan, itu dalam tujuan yang apa yang Bapak katakan tadi. Kemudian yang ketiga, anak-anak yaitu mampu anak-anak mendefinisikan, ya, mendefinisikan yaitu triparate. Ya, maaf saya anak, itu agak apa namanya, agak sedikit ada agak sulit Bapak menjelaskan pada anak-anak itu, ya. Kemudian sesuai dengan apa? Ajaran apa? Triparate, ya. Itu sesuai dengan ajaran triparate. Kemudian yang keempat, anak-anak menjalankan ajaran triparate dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari ada anak-anak yaitu menjalankan ajaran triparate. Apa sepertinya apa itu? Yaitu mengenai apa? Tentang apa yang Bapak katakan tadi mengenai budi pekerti, ya, mengenai budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga kesehatan anak-anak, kasih sayang kepada apa? Orang tua, kemudian mentaati yaitu para guru yang mengajar anak-anak, kemudian mentaati orang tua anak-anak, kemudian mentaati juga aturan dari pemerintah, itu, ya.
Itu anak-anak. Nah, itu anak-anak tujuan daripada kita mempelajari triparate anak-anak supaya apa namanya tahu mengenai tujuan supaya tidak anak-anak ngambang itu ya. Apa tujuannya aku belajar gitu. Apa tujuannya kita belajar itu. Nah, sekarang anak-anak sekarang supaya anak-anak tahu apa sih sebenarnya triparate itu. Nah, anak-anak. Triparate itu anak-anak tri. Nah, dan sini tri artinya apa anak-anak? Tri artinya tiga. Ya, tri artinya tiga. Kemudian ada pararta. Nah, pararta. Apa artinya pararta? Tingkah laku. Ya, tingkah laku. Ya, tingkah laku yang baik. Tingkah laku yang bagaimana anak-anak? Yang baik. Berarti kalau triparata itu apa anak-anak? Yaitu tingkah laku yang baik, itu triparata itu ya. Nah itu anak-anak. Nah triparata itu anak-anak tentunya tahu ada bagian-bagiannya. Tentu anak-anak misalnya seperti contoh anak-anak menggosok gigi. Ya, menggosok gigi anak-anak tiap harinya menggosok gigi anak-anak berapa kali? Berapa kali anak-anak menggosok gigi? 2 kali apa 3 kali? 2 kali ya, bagus anak-anak. Bagus anak-anak, 2 kali menggosok gigi. Nah, sekarang ini ada contoh gambar ya. Contoh gambar di sini Bapak akan mencontohkan gambar di sini mengenai contoh tentang apa? Bersedekah ya. Bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Nah, di sini ada orang yang anak-anak harus tahu bagaimana cara bersedekah kepada orang yang tidak mau, yaitu anak-anak mengumpulkan ada sedikit dana ya. Ini sedikit dana anak-anak kumpulkan. Nah, ini berikan kepada orang yang tidak mau. Ini berarti anak-anak berdana punya. Ini contoh daripada punya, anak-anak berdana punya kepada orang yang tidak orang yang tidak mampu ya. Orang yang tidak mampu itu anak-anak harus bagaimana berdana punya ya. Baik kepada orang yang tidak mampu maupun berdana punya kepada orang lain yang tidak mampu. Kemudian ada berdana punya kepada orang yang memerlukan ya, untuk untuk pembangunan di pura maupun pembangunan yang lainnya. Itu kalau orang melakukan pembangunan pasti minta dana punya, mohon dana punya untuk melaksanakan pembangunan. Nah, itu anak-anak perlu lakukan itu setiap kali, disiplin itu anak-anak. Nah, kemudian anak-anak ini sudah tadi Bapak menjelaskan tentang pengertian triparate ya. Apa itu triparate anak-anak? Tadi Bapak sudah menjelaskan. Yaitu ada yang bisa apa itu triparate? Ya, triparate itu adalah apa? 3 Tri berarti apa? Tri berarti 3. Yang berarti 3 dan parate yang berarti apa? Kebahagiaan ya. Kesejahteraan. Kalau triparate itu apa? Bapak akan jelaskan di sini, Bapak akan tulis ya. Triparate itu kebahagiaan. Kebahagiaan ya. Nah, itu anak-anak kebahagiaan, kemudian ada kesejahteraan. Bagaimana anak-anak supaya sejahtera di rumah,
Yang dimaksud dengan sejahtera itu apa? Cukup sandang pangan, ya, cukup makan tiap hari itu sejahtera. Kemudian anak-anak menjaga keselamatan, ya, keselamatan. Kita jaga keselamatan kemana-mana pun anak-anak pergi, ya, kita harus menjaga apa? Keselamatan. Apalagi anak-anak pergi keluar memakai roda 2 kendaraan itu, kita harus menjaga keselamatan juga, ya, itu. Nah, kemudian keagungan ide Sang Hyang Widi Wasa, yang dimaksud dengan keagungan apa? Nah, kita menjaga apa? Tempat-tempat suci, keagungan, itu ya. Kemudian ada kesukaan. Nah, kesukaan itu apa, anak? Nah, kesukaan itu kita harus apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan anak-anak harus suka, ya. Harus bagaimana dikerjakan dengan suka, dengan baik, itu kesukaan, itu ya. Nah, di sini Bapak artikan di sini mengenai Triparata adalah apa? 3 perihal yang dapat menyebabkan apa? Terwujudnya kesempurnaan, seperti yang tadi, kesempurnaan, kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan, keagungan, dan kesukaan hidup umat manusia. Ya, umat manusia, bukan umat binatang, bukan umat tumbuh-tumbuhan, itu ya, umat manusia. Nah, itu anak-anak cara apa pengertian daripada Triparata, itu ya. Nah, itu anak-anak pengertian Triparata, anak-anak. Nah, kita sekarang anak-anak, Bapak perhatikan, Bapak akan menjelaskan bagaimana bagian-bagian Triparata. Anak-anak juga mengenal tentang bagian-bagian Triparata. Seperti apa yang Bapak jelaskan tadi, Triparata itu ada bagian-bagiannya. Yaitu satu apa? Satu asih. Ya, sekarang yang kedua apa? Punya. Yang ketiga apa? Bakti. Nah, itu anak-anak ada 3 bagiannya. Sekarang apa itu asih? Nah, sekarang anak-anak sebelum Bapak jelaskan, ada yang tahu apa itu asih? Iya, asih adalah perilaku kasih sayang. Ya, kasih sayang. Anak-anak harus kasih sayang kepada apa? Diri sendiri. Menumbuhkan diri sendiri dengan asih, ya, dengan perilaku asih. Bagaimana kita berlaku asih kepada apa? Pada diri kita sendiri. Itu. Nah, sekarang anak-anak, siapa yang tahu mengenai asih ini? Jika sudah anak-anak tahu, mari kita lanjutkan. Jika sudah dapat menyayangi diri sendiri, maka kita juga akan apa? Dapat belajar menyayangi orang lain. Itu ya. Kita sayangi orang lain, bukan semata-mata kita menyayangi diri sendiri. Kita menyayangi juga apa? Orang lain, itu ya. Nah, itu anak-anak, itu mengenai apa? Asih, pengertian asih, itu sudah tahu anak-anak, yaitu asih. Nah, sekarang anak-anak ada contohnya. Siapa anak-anak bisa menyebutkan contoh-contoh daripada asih? Ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh daripada asih? Kalau tidak ada, Bapak yang akan memberikan contoh-contoh daripada asih. Contoh-contoh daripada asih apa? 1, menggosok gigi. Anak-anak itu apa? Perilaku menggosok gigi, menyayangi gigi anak-anak. Ya, kita sayangi gigi anak-anak tiap hari. Bersihkan gigi, gosok gigi. Pagi mau berangkat, kemudian malam sebelum tidur anak-anak, sebelum tidur sesudah makan anak-anak gosok gigi, supaya bagaimana kuman itu tidak melekat pada gigi anak-anak. Itu ya. Nah, itu caranya untuk menyayangi apa?
mulut anak-anak, gigi anak-anak itu perlu disayangi. Bukan hanya itu aja anak-anak, bukan hanya menyayangi gigi aja. Nah, sekarang sayangi seluruh tubuh. Ya, bagaimana cara menyayangi seluruh tubuh kita, anak-anak? Nah, kita dengan apa? Dengan mandi. Nah, kita bersihkan tubuh kita, ya, dari atas, dari rambut, telinga kita bersihkan. Mungkin ada kotoran di telinga, di rambut ada kotoran, kemudian di mata ada kotoran, itu ya dibersihkan itu semuanya. Kemudian di seluruh tubuh semua yang tubuh ada lubang-lubangnya itu dibersihkan itu semua, ya, supaya bersih. Itu caranya menjaga kebersihan tubuh. Mandi dengan 2 kali, pagi mandi, ya, sebelum anak-anak berangkat ke sekolah, ya, sebelum anak-anak berangkat ke sekolah. Kemudian sesudah anak-anak datang dari sekolah, mungkin sore anak-anak datang dari sekolah, anak-anak mandi. Setelah mandi, anak-anak berpakaian yang bersih, kemudian anak-anak sembahyang, itu tiap hari itu, ya. Nah, itu anak-anak sekarang menggosok gigi dan mandi 2 kali sehari adalah apa? Contoh daripada apa? Perilaku apa, anak-anak? Perilaku asih pada diri sendiri. Nah, itu anak-anak. Kemudian di sini ada contoh asih lainnya. Nah, contoh asih lainnya, anak-anak punya binatang di rumah. Siapa punya binatang? Iya, bagus, anak-anak. Jos, anak-anak punya binatang. Disayangi apa enggak binatangnya di rumah? Disayangi apa enggak? Oh iya, disayangi di rumah, ya. Disayangi binatangnya. Terus pelihara dengan baik, ya. Kemudian dikasih apa? Dikasih kasih sayang. Juga merupakan contoh daripada perilaku asih, gitu ya. Itu contoh juga daripada perilaku asih anak-anak, itu supaya anak-anak tahu, gitu ya. Nah, sekarang anak-anak kita lanjut dulu mengenai bagaimana contoh daripada kita ada lagi. Siapa yang bisa menyebutkan ada contoh daripada asih lagi? Ada yang bisa? Ada? Kalau tidak ada, Bapak akan lagi apa? Memberikan contoh lagi. Yaitu apa? Menyiram tanaman juga merupakan perilaku kasih sayang kita kepada Tuhan. Bagaimana cara menyiram tanaman? Anak-anak siram dengan baik, seperti yang Bapak katakan tadi. Menyiram tanaman juga merupakan perilaku kasih sayang kepada kita terhadap tumbuh-tumbuhan. Itu anak-anak. Nah, sekarang lanjut Bapak mengenai punya. Nah, punya. Tahu anak-anak punya? Tahu? Nah, punya tahu? Ada pemberian apa? Punya itu? Ya, punya artinya apa? Memberikan bantuan kepada orang lain. Memberikan bantuan harus kepada orang yang tepat, bukan kita memberikan bantuan kepada orang yang jahat. Nah, yang memerlukan untuk apa? Kepentingan umum, yaitu, dan kepentingan lain itu, ya, itu harus kepada orang yang tepat. Itu. Kemudian itu bantuan harus diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Nah, itu anak-anak. Nah, kemudian di sini ada contohnya. Contoh punya di sini ada itu mengumpulkan uang untuk menjenguk orang lain. Kemudian ada juga bersedekah seperti apa yang Bapak jelaskan tadi, ya. Nah, sekarang Bapak akan lanjut mengenai bakti. Nah, ada asih punya bakti, ya. Sekarang bagaimana bakti itu, pengertian bakti itu? Yaitu
Ajaran Triparata yang berarti yang terakhir yaitu mengenai bakti. Bakti bagaimana menghormati dan memuja selain kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, kita patut pula berbakti kepada orang tua, para guru-guru suci dan pemerintah. Nah itu anak-anak. Nah di sini tentu ada contohnya. Akan berikan contoh yaitu mengenai contoh bakti. Berbakti kepada orang tua, yaitu berbakti kepada dan selalu mendengarkan nasihat orang tua adalah salah satu contoh ajaran bakti dalam Triparata. Nah, itu adalah contohnya, ya. Nah, contoh perilaku bakti lainnya juga ada, yaitu mengenai sembahyang juga merupakan contoh perilaku bakti kepada Sang Hyang Widiwasa. Nah, itu. Kemudian terkait masalah tentang Triparata anak-anak, Bapak akan memberikan cerita terkait dengan ajaran Triparata. Bagaimana? Senang anak-anak mendengarkan cerita? Senang apa enggak? Iya senang ya. Bapak akan memberikan cerita sekarang ya. Cerita dengarkan sekarang dengan baik. Tangannya di atas meja. Mendengarkan dengan baik cerita Bapak. Cerita Bapak ini dengan baik. Yang bagus sekali ya. Bapak ini bercerita. Apa judulnya? Apa judulnya anak-anak? Danan si anak mas. Nah, di sebuah desa hiduplah seorang anak yang bernama siapa? Danan. Ia tinggal bersama ibunya, sedangkan ayahnya telah lama meninggalkan ibunya. Meninggal ya, ayahnya telah lama meninggal. Ibunya bekerja sebagai apa? Sebagai pembantu rumah tangga. Kemudian pekerjaannya sehari-hari membereskan rumah majikannya, mencuci dan menyetrika, ya. Danan sangat menyayangi ibu, sayang sekali sama ibunya. Kemudian ia berjanji akan rajin belajar agar dapat bagaimana mencapai cita-citanya menjadi seorang guru. Ya, cita-citanya dia menjadi seorang guru. Nah, kemudian Dana ini berkata dia akhirnya, aku harus semangat, itu katanya Dana. Aku harus sangat belajar, semangat belajar untuk mencapai cita-citaku. Supaya bagaimana? Supaya ibu tidak lelah bekerja terus. Jika aku menjadi seorang guru, ibu pasti senang sekali. Ya, dan bangga pada aku. Nah, itu. Kemudian bagaimana seterusnya? Nah, pada suatu saat ia liburan sekolah. Kemudian si Danan ini selalu membantu pekerjaan. Setelah selesai pekerjaan, baru ia pergi bagaimana bermain-main. Ia dapat juga membantu ibunya, dapat juga bermain-main dengan temannya, gitu ya. Nah, kemudian si Danan ini anak yang berbakti kepada orang tuanya, berbakti dia kepada orang tuanya. Kemudian sembahyang tiap hari itu sembahyang si Danan ini. Kemudian tidak pernah dia melupakan bagaimana suka menolong teman yang berkesusahan. Kemudian begitulah si Danan ini, sehingga si Danan ini banyak teman-teman yang suka pada. Nah, Danan sering disebut anak emas karena sifatnya yang baik hati. Nah, itu anak-anak. Nah, sekarang anak-anak dari cerita tersebut, Danan sudah melaksanakan ajaran apa? Triparata. Itu apa? Asih juga Danan sudah bagaimana menjalankan, melaksanakan tentang asih. Kemudian Punyo, Danan sudah melaksanakan tentang ajaran bagaimana
punya. Dan bakti juga, jangan sudah melaksanakan ajaran bakti. Nah itu, anak-anak tadi begitu Bapak ceritakan mengenai cerita Danan si anak emas ini sekarang setelah anak-anak mendengarkan cerita tersebut, Bapak harap anak-anak bagaimana? Harap anak-anak bisa meniru perilaku daripada si Danan, ya, di mana ia giat belajar, suka membantu orang tua, dan juga rajin sembahyang. Kemudian sebagai pengamalan ajaran Triparata yaitu asih, punya, dan bakti. Jika anak-anak sudah mengamalkan ajaran Triparata, anak-anak akan bisa apa? Mencapai keharmonisan hidup. Nah, itu anak-anak. Nah, sekarang Bapak sudah dari tadi begitu banyak menjelaskan tentang pengertian dari para Triparata. Nah, sekarang anak-anak ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, Bapak yang akan nanti bertanya ya. Tapi sebelumnya Bapak bertanya, Bapak akan memberikan kesimpulan. Bagaimana kesimpulannya? Nah, dengarkan. Kesimpulan daripada Triparata itu berasal dari kata tri. Triparata berasal dari kata tri, yang berarti apa? 3. Dan pararata yang berarti kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan, keagungan, dan kesukaan. Jadi Triparata adalah 3 perilaku yang dapat menyebabkan terwujudnya kesempurnaan, kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan, keagungan, dan kesukaan hidup umat manusia. Adapun bagian-bagian Triparata yaitu apa? Ada 1, asih, yaitu perilaku kasih sayang. Yang kedua, punya, yaitu memberikan apa? Bantuan. Yang ketiga ada bakti, yaitu mengamati dan menghormati dan memuja. Itu yang ketiga. Nah, Bapak akan lanjut sekarang. Itu kesimpulan dari Bapak. Sekarang Bapak akan memberikan tugas. Ya, tugas di rumah. Tugas 1, anak-anak akan mencari 3 contoh, yaitu perilaku yang berkaitan dengan ajaran Triparata di sekitar tempat tinggal kalian, gitu ya. Itu tugas 1, gitu ya. Kemudian ada tugas 2. Tugas 2, buatlah sarana persembahyangan, yaitu membuat sarana persembahyangan sebagai amalan perilaku bakti. Nah, itu tugas 2, gitu ya. Nah, sekarang Bapak sudah memberikan tugas. Sekarang tugas 3. Tugas 3 ada tugas lagi. Tugas 3 itu anak-anak mewarnai gambar perilaku asik berikut. Anak-anak di rumah buat gambar di rumah ya. Buat gambar orang yang menyiram bunga itu diwarnai di rumah, ya. Nah, tugas itu anak-anak dapat kumpul di grup ya, di grup WA atau ke WA pribadi Bapak. Nah, itu anak-anak silakan itu anak-anak kerjakan di rumah, berkumpul dan share ke grup pribadi dan ke WA Bapak. Nah, itu anak-anak sekian dari Bapak. Bapak tidak lama melanjutkan lagi untuk mata pelajaran ini. Mungkin anak-anak sudah siapa yang Bapak sarankan. Bapak sekarang akan sinap atau tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Ya, anak sekian.